Bantuan udara yang diminta biasanya adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon. Dengan jet tempur buatan Amerika Serikat ini, para pasukan infanteri Israel akan disokong dengan serangan-serangan mematikan seperti roket, rudal target udara, rudal target darat, bahkan rudal anti kapal. Tapi yang paling memungkinkan dilakukan oleh jet tempur F-16 adalah menjatuhkan bom ke area target yang sudah ditentukan oleh pasukan infanteri Israel. Jika kelompok militan Hamas ini ingin menjatuhkan jet tempur F-16, mereka harus memiliki rudal yang bisa terbang di kecepatan maksimum 2.178 km per jam. Selain itu, rudal yang diluncurkan oleh kelompok tersebut harus memiliki kemampuan untuk mencapai target meskipun berada di ketinggian 50.000 kaki di udara. Apalagi jangkauan F-16 juga memiliki jangkauan operasional sejauh 4.217 km. Terus gimana strategi dari kelompok Hamas untuk melancarkan serangan ke Israel? Sebenarnya komandan kelompok militan ini harus berupaya merancang strategi hebat dengan menggunakan persenjataan minim tapi bisa melawan persenjataan Israel yang lengkap. Nah makanya kelompok Hamas menyediakan rancangan strategi perang gorila untuk melawan para tentara Israel. Strategi tersebut termasuk ketika mereka sedang diserang maupun di dalam misi penyerang. Jika mereka diserang dengan menggunakan tank Merkava, kelompok Hamas akan memanfaatkan sistem terowongan yang sudah mereka buat di Gaza. Dengan memanfaatkan terowongan tersebut, mereka bisa menyelinap di dekat tank milik Israel. Tapi pertanyaannya, untuk apa mereka menyerang tank tentara Israel dari jarak dekat? Pertanyaan yang bagus. Penyebabnya karena tank Merkava memiliki sistem canggih yang menangkal serangan RPG dari kelompok Hamas. Seperti yang kita ketahui, tank Merkava dilengkapi dengan teknologi bernama sistem trofi yang bisa mencegat serangan RPG dari kelompok Hamas. Nah, kelompok Hamas mengklaim kalau radar dari sistem trofi ini nggak bakal bekerja jika tank Merkava diserang dari jarak dekat. Makanya para brigade Al-Qassam akan berada di dekat tank milik Israel jika ingin melancarkan serangan. Selain itu, dengan jarak yang cukup dekat, mereka akan menyerang beberapa titik kelemahan dari tank ini. Lalu, gimana ketika kelompok militan Hamas melakukan penyerangan di Israel? Biasanya, kelompok militan ini terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanannya. Salah satu sistem pertahanan yang harus dilumpuhkan oleh Hamas adalah Iron Dome. Iron Dome sendiri merupakan sistem pertahanan udara buatan Israel yang memiliki kemampuan tangguh dalam menangkal serangan apapun di sektor udara. Tapi kenyataannya sehebat apapun persenjataan milik Israel, kelompok Hamas pasti punya cara untuk melemahkan persenjataan mereka. Logikanya, sistem pertahanan udara sehebat apapun sudah jelas memiliki batas rudal yang diluncurkan. Nah, untuk membuat Iron Dome mencapai batasnya, kelompok Hamas akan melancarkan serangan roket maupun rudal sebanyak 4.000 hingga 6.000 proyektil ke wilayah Israel. Dengan begitu, sistem pertahanan udara milik Israel ini akan lumpuh untuk sementara waktu. Tapi muncul pertanyaan lagi nih, bagaimana bisa Hamas memiliki amunisi sebanyak itu? Nah, usut punya usut, 6.000 roket tersebut dibuat dengan biaya rendah sehingga tidak memakan biaya dalam serangan pengalihan tersebut. Apalagi mereka sendiri yang membuat roketnya, sehingga akan menghemat biaya perang kelompok militan Hamas. Nah, ketika sistem pertahanan udara Israel sudah lumpuh, baru deh mereka mengerahkan amunisi terbaiknya untuk memporak-porandakan Israel.